Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, adik-adikku yang saya cintai karena Allah. Pesantren apa ini? Pesantren Babus Salam, pintu Assalam. Assalam merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara antum yang bisa menyebutkan ayat di dalam surat Al-Hasyr, di dalam surat Al-Hasyr akhir tentang nama Allah? Silahkan. Udah ini sudah mas, sudah sabar ya. Sebentar ini masnya, ini bentar ya. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Masnya bisa berdiri? Saya kasih hadiah. Ini hadiahnya. Baik. Jadi kita di pesantren apa ini? Babus Salam. Ya, pintu Assalam. Assalam merupakan salah satu nama dari nama Allah Azza wa Jal, yaitu bermakna apa? Pemberi keselamatan, kesejahteraan, dan yang lainnya. Pesantren kita yang kita cintai ini, yang adik-adik semuanya berada di sini, yayasan memberikan nama yang indah agar kita bisa mendapatkan keberkahan Allah Azza wa Jal. Dan di antara kalimat Assalam berarti keselamatan, yaitu contohnya apa mas? Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah seseorang datang kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di belakang kalau disebut nama Nabi Muhammad bagaimana? Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Assalamualaikum.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ada orang kedua datang mengucapkan salam tetapi ditambahi Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, berapa pahalanya? 20. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, berapa pahalanya? 30. Jadi sebisa mungkin adik-adik kalau bertemu sama guru-guru kita, bertemu dengan yang membantu adik-adik, misalkan di mana nih? Di kantin, kemudian di mat'am, atau arti mat'am ya? Ya, kemudian di lapangan bertemu sama siapapun, diusahakan apa? Menyebarkan ucapan salam, karena itu bisa mendatangkan pahala. Nah, kita berada di pesantren Babus Salam, pintu keselamatan. Semoga nama yang indah ini yang diberikan oleh yayasan kepada kita semuanya menghantarkan kita menuju keselamatan hingga kita meraih ridhonya Allah Azza wa Jal. Amin. Kemudian adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyebutkan sebuah perkataan seorang penyair yang mungkin adik-adik semuanya mungkin pernah mendengarkan. Ada seorang penyair mengatakan, ahlan wa sahlan billadzina awadduhum wa uhibbuhum fillahi dzil ala'i, ahlan biqaumin salihin dzawi tuqa ghurril wujuhi wa zaini kulli mala'i yas'auna fi talabil hadits bi'iffatin wa tawaqqurin wa sakinatin wa haya'i lahumul mahabatu wal jalalatu wan nuha wa fadailu jallat 'anil ihsa'i wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i ya talibi ilman nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawa'i. Artinya apa ini? Ada bisa menerjemahkan? Saya kasih hadiah lagi 2 kali lipatnya, yuk. Ada enggak? Penyair ini mengatakan, selamat datang kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi adik-adik semua saya cintai karena Allah. Cie gitu ya. Kakak adik aja nih ya. Taib, kita lanjut ya, bentar. Selamat datang kepada orang-orang yang aku cintai dan aku kasihi karena Allah yang memiliki segala nikmat. Selamat datang kepada kaum yang saleh lagi bertakwa. Saya menganggap adik-adik semuanya adalah orang-orang saleh. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa orang tua adik-adik semuanya. Amin. Dan semuanya menjadi orang-orang saleh yang wajah-wajahnya berseri dan menjadi perhiasan setiap majelis. Ini wajahnya ganteng-ganteng semuanya, masya Allah. Lalu laki-laki ya, masa laki-laki cantik? Imannya ada laki-laki cantik. Hah? Nggak boleh. Ya kita lanjut ya, Mas. Kita lanjut. Mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut hadis dengan menjaga kehormatan diri, penuh kewibawaan, ketenangan, ketentraman dan rasa malu. Mereka memiliki kewibawaan, kemuliaan dan akal yang matang serta berbagai keutamaan yang terlalu banyak untuk dihitung. Jadi adik-adik semuanya ketika menuntut ilmu di pesantren ini akan mendapatkan segudang banyak sekali keutamaan. Keutamaan menuntut ilmu di antaranya apa? Jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, hafal semuanya, pintar-pintar semuanya. Amin. Kemudian ya, dan tinta yang mengalir dari pena-pena mereka lebih suci lebih utama daripada darah para syuhada.
Jadi adik-adik di sini menuntut ilmu agama itu sama saja dengan apa? Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada nggak yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran bahwasannya menuntut ilmu agama itu sama seperti berjihad? Wa ma kana al-mu'minuna. Ayo lanjut dulu. Ayo angkat tangan dulu. Siapa? Silakan. Masya Allah. Silakan hadiahnya. Ini hadis, ini ayatnya yang disebutkan sama kakak antum atau saudara antum ini, teman antum, menunjukkan apa? Menuntut ilmu agama itu setara dengan berjihad. Jadi jihad itu tidak harus memegang pedang. Jihad itu tidak harus melawan orang kafir. Tetapi kita menuntut ilmu agama itu sama saja dengan berjihad di jalan Allah, sehingga harus bersemangat. Begitu ya. Jangan berpikir namanya jihad itu apa? Memegang senjata, melawan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak. Tetapi dengan menulis, adik-adik menulis ilmu yang disampaikan guru-guru di pesantren ini semuanya bisa apa? Setara pahalanya berjihad di jalan Allah. Nah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Lanjut. Wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad, kalian dan selain kalian tidaklah sama. Jadi semua yang ada di pesantren ini berbeda dengan orang-orang yang tidak di pesantren. Orang-orang yang menimba ilmu agama berbeda dengan orang yang tidak menimba ilmu agama. Dalilnya apa nih, Mas? Surat Al-Mujadalah. Ini yang belakang nih. Fadhal, silahkan berdiri. Masya Allah. Ada satu lagi. Qul hal Taib. Masya Allah, barakallahu. Dua ya. Ini Mas, dua. Silahkan. Tenang, masih banyak waktunya. Tapi katanya tadi sampai 10:30 sih, gimana dong? Ya, soalnya Ustadz jam 11 harus kembali ke Jakarta. Nanti ba'da zuhur ada kajian lagi. Nanti insya Allah suatu saat ya kita ketemu lagi insya Allah. Baik. Itu perkataan penyair yang sudah saya sampaikan, dan ini juga termasuk di antara ungkapan isi hati saya kepada adik-adik semuanya. Semoga Allah SWT mengabulkan semua doa yang dipanjatkan adik-adik semuanya, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang sukses di jalan Allah, dan semoga Allah SWT memberikan kelancaran rezeki kepada adik-adik semuanya, amin, dan keberkahannya. Baik. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apa yang sedang kita akan bahas di sini? Ada yang tahu tidak? Judulnya apa ya? Sebentar, saya baru buka. Apa judulnya? Apa hukum bermazhab?
tinjauan perjalanan ulama dan mazhabnya. Adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini judulnya bagus sekali. Tetapi pembahasan ini tiada bertepi. Maksudnya panjang sekali memang. Tetapi kita berikan sedikit saja. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau kita tidak bisa membahas semuanya, ya kita bahas yang terpenting-penting saja. Begitu ya. Pertanyaan, ini judul pertanyaannya, ini judul dari pesantren. Apa hukum bermazhab? Secara mudah sekali, kalau Ustadz boleh bertanya pada kalian, kalian pernah mendengar ada nama ulama besar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Siapa yang bisa menyebutkan tahun wafatnya 4 imam ini dapat 100.000? Ya, nggak ada yang tahu. Ayo dong, silakan. Tidak ada, saya hitung sampai 3 loh. 1, 2, 3. Saya kasih tambahan waktu sampai 10 deh. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini ya 9, 10. Taib, enggak apa-apa. Imam Abu Hanifah rahimahullah dicatat boleh. Imam Abu Hanifah, beliau meninggal pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Kemudian yang kedua, Imam Malik, beliau meninggal pada tahun 179. 170 berapa mas? 9. Kemudian Imam Syafi'i, beliau meninggal pada tahun 204. Begitu. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau meninggal di tahun 241 Hijriyah. 241 Hijriyah. Begitu. Siapa yang bisa mengulangi? Ini yang ini tadi ya, yang ini. Ya. Masya Allah, silahkan. Tapi hadiahnya setengahnya ya. Nih. Barakallahu fi. Baik. Sudah ini? Boleh kita lanjutkan? Oke. Al-Kisah menyebutkan ada 4 orang ulama yang mereka meninggal silih berganti di tahun yang berbeda. Pertama Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kemudian terakhir Imam Ahmad meninggal pada tahun 241. Mereka adalah ulama pewaris para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan begitu juga orang-orang yang mengikuti beliau, petunjuk beliau.
Dari 4 nama tadi, adik-adik yang saya cintai karena Allah, 4 imam ini memiliki murid yang sangat banyak sekali. Jadi memiliki apa? Murid sangat banyak sekali. Namanya apa? Pengikut-pengikut banyak. Seperti istilahnya pengajian. Misalkan ada ustadz ngisi di pengajian di sini, yang hadir banyak seperti adik-adik ini, santri-santri semuanya. Paham? Nah, kemudian imamnya tadi Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad meninggal dunia. Setelah itu muridnya seperti adik-adik semuanya ini, semuanya berdakwah. Berdakwah ini masnya dakwah di masjid ini, masnya ceramah di sana, terus paham ya? Ceramah sampai akhirnya apa? Terkumpul luas sekali, banyak sekali pengikut-pengikut 4 imam mazhab tadi. 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing memiliki ribuan bahkan ratusan ribu pengikut. Mungkin bisa jadi jutaan begitu. Ini juga sama, ini semuanya sama. Bisa dipahami nih? Nah, kumpulan yang banyak ini dari 4 ini, misalkan ini 1 juta, total 4 juta. Setiap pengikut inilah disebut dengan mazhab. Bisa dipahami? Jadi kalau ditanya mazhab apa? Mazhab itu, silakan. Mazhab itu adalah pendapat fikih resmi di dalam pengikut 4 imam masing-masing. Jadi pendapatnya fikih. Pendapat fikih resmi di dalam pengikut salah satu dari 4 tadi. Jadi 4-nya tadi kan punya berapa juta-juta gitu kan ya. Ya, per imam tadi punya murid-murid banyak. Dan mereka apa? Mensepakati begitu. Jadi satu pilihan. Contohnya apa? Contohnya yang simpel sekali, adik-adik mungkin pernah mendengar ketika sholat, ya. Pernah nggak di luar ketika pulang atau lagi sholat di masjid luar, ada imamnya ngucapin Bismillahirrahmanirrahim pakai mikrofon, kedengaran begitu. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Kok bismillah dulu? Baca al-istiftah, doa istiftah. Kemudian setelah itu ta'awudz, habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diucapin kayak gitu. Kenapa sih? Nah, jadi apa? Ngucapin Bismillahirrahmanirrahim dikencengin begitu. Alhamdulillah dan seterusnya. Nah, Imam Asy-Syafi'i yang tadi ya meninggal tahun berapa? 204. Imam Syafi'i ini punya pengikut banyak sekali. Dan pengikut-pengikut yang jutaan itu mereka menetapkan pendapat fikih resmi paten bahwasannya kalau sholat bismillahnya diucapkan pakai mikrofon begitu. Bisa dipahami itu? Ini namanya apa? Mazhab. Jadi mazhab itu apa? Pendapat resmi yang dijadikan patokan yang jutaan orang tadi loh, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan pendapat yang lain? Seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian seperti pendapatnya Imam Malik, sama pendapatnya Imam Ahmad. Mereka berpendapat tidak diucapkan. Jadi cukup apa? Allahu Akbar, ya diem aja, doa istiftah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis itu bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin ya, gitu. Jadi dia langsung diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi kalau ditanya pendapat yang lainnya bagaimana? Mazhab yang lainnya gimana? Ya nggak perlu dikeraskan ucapan bismillah. Bisa dipahami, ini yang simpel sekali.
Nah, adik-adik tadi sudah mengetahui 4 mazhab, kemudian mengetahui mazhab itu apa. Jadi mazhab itu apa? Pendapat fikih. Misalkan bismillah itu ya diucapin. Kalau pendapat yang lain, bismillah itu nggak perlu diucapin. Itu contoh yang mudah. Kemudian pertanyaannya adalah, apa hukum bermazhab? Maksudnya, apakah kita ini wajib mengikuti salah satu dari 4 imam tadi? Bisa dipahami ya? Pertanyaannya, wajib tidak kita mengikuti 4 ini? Kita orang Indonesia nih ya, ya enggak? Kita tidak bertemu 4 imam ini. Boleh enggak kita menisbatkan diri kita dengan salah satu dari 4 imam tadi? Nah, ini pertanyaannya. Ya, bisa dipahami? Jawabannya ditulis dong pertanyaannya. Apa hukum bermazhab? Jawabannya satu, orang awam tidak perlu atau tidak wajib bermazhab. Orang awam itu siapa, Mas? Awam itu ain, wawu, mim, dari kata a'ma. Artinya apa? Tidak bisa melihat. Orang awam itu adalah orang yang perlu diajari. Seperti orang-orang masyarakat yang mereka tidak pernah belajar ilmu agama. Bisa dipahami ya? Misalkan masnya ini kalau liburan itu kan pasti pulang ke kampung ya. Pasti ada tetangga-tetangga, ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Nah, mereka adalah orang awam. Orang awam itu belum pernah belajar. Jadi kalau ditanya nih orang awam, kira-kira wajib nggak mereka mengikuti Imam Abu Hanifah? Jawabannya apa, Mas? Tidak. Tidak ada kewajiban sama sekali. Gitu. Orang awam. Kemudian jawaban yang kedua. Jawaban kedua. Untuk penuntut ilmu agama, untuk para santri, para ustadz, para guru. Sudah? Jawaban nomor 2 nih. Untuk para santri, para mahasiswa, para guru, para ustadz, juga tidak wajib. Juga tidak wajib. Juga tidak wajib. Koma, dengan koma. Tetapi lebih baik bermazhab. Jadi para penuntut ilmu tidak ada kewajiban untuk mengikuti salah satu dari 4 ini, tetapi lebih baiknya apa? Bermazhab. Ya. Tambahi boleh terkhusus untuk menguasai ilmu fikih. Terkhusus untuk menguasai ilmu fikih. Jadi yang kedua, para santri, para ustadz, para guru, siapapun itu juga tidak wajib bermazhab, tetapi lebih baiknya bermazhab untuk menguasai ilmu fikih. Nah, siapa yang mau? Yang ini yang belakang tuh. Ayo ya. Siapa yang mau mengulangi? Silakan. Yang ini tadi ini, bentar udah Mas, bentar. Ayo silakan. Orang awam tidak perlu bermazhab. Masya Allah. Untuk menuntut ilmu agama, saya ustaz santri juga tidak wajib. Iya. Tapi lebih baik bermazhab
Masya Allah. Tafadhol, silakan sini. Yang sebelah sana belum ada ya? Tenang. Sabar. Sabar. Bentar lagi selesai. Apa? Ada. Anak kira ada Ustaz. Oh, di sana di atas ada ya? Ya, saya kira cuma ini saja. Maaf ya. Ustaz, berarti lain kali saja. Dan nanti kita ini. Barakallahu fi. Maaf ya yang di atas. Ya, saya kira ghaib. Saya kira nggak ada. Baik, ala kulli hal. Sekarang Ustadz mau sedikit menjelaskan kenapa kok kita para penuntut ilmu ini tidak wajib bermadhab. Adik-adik tahu nggak Allah menciptakan kita untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara bentuk ibadah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, atau rukun Islam. Nah, rukun Islam ini atau amalan-amalan yang kita kerjakan ini seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, siapa yang mengajarkannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu bisa dicatat nih Mas. Ya. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang telah menjelaskan sholat dan ibadah lainnya. Jadi kewajiban kita hanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqul madza ujibtum ajabtum ujibtum, mana yang benar? Ujibtum. Nah, bedanya apa ajabtum ujibtum? Masya Allah, pintar sekali nih. Barakallahu fi. Ajabtum fi'il ma'rum atau ma'ruf ya. Ujibtum fi'il majhul al-mursalin. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita semuanya besok di hari kiamat ya. Apa jawaban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Allah tidak akan bertanya kepada kita adik-adik, bagaimana pendapat kamu tentang imam siapa tadi? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad gitu. Jadi Allah nggak akan pernah bertanya itu. Tapi Allah bertanya apa? Gimana kamu belajar fikih Nabi Muhammad nggak? Gitu. Paham ya? Berarti tidak ada kewajiban bermadhab untuk penuntut ilmu dan orang awam juga. Tadi bilangnya apa? Tetapi apa tadi? Tetapi lebih baik bermadhab. Kenapa lebih baik bermadhab, Mas? Kenapa lebih baik bermadhab? Jawabannya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara terperinci kecuali beberapa amalan. Nah, penjelasan terperinci ini didapat dari penjelasan para ulama. Bisa dipahami nih? Contoh tadi ucapan bismillah. Kalau adik-adik tidak mempelajari mazhab, nanti adik-adik tidak tahu apa hukum mengucapkan bismillah dikeraskan. Apa hukumnya membaca bismillah dikeraskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus apa? Ar-Rahmanir Rahim. Terus
Nah, seterusnya, apa hukumnya bismillah? Yuk. Kalau kita ngelihat Nabi Muhammad, kita nggak tahu apa hukumnya, ya nggak? Ya hukumnya sunnah, memang baca. Tapi bagaimana mengeraskannya? Nah, kan kita nggak tahu. Makanya butuh penjelasan para ulama. Dan ternyata para ulama mengatakan kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengeraskan bismillah itu tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya. Jadi kalau ngimamin ya sudah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahnya dikeraskan. Ya. Kata Anas bin Malik, saya pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, kemudian sholat di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq, dan sholat di belakangnya Umar bin Khattab. Mereka semuanya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Paham ya? Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ngucapin bismillah dikeraskan itu apa? Wajib. Karena bismillah itu termasuk Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu wajib dikeraskan. Berarti bismillah wajib dikeraskan. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita ngucapin bismillah lirih, tidak dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim, nggak digituin, kata Imam Syafi'i apa? Batal sholatnya. Kenapa? Karena bismillah termasuk Al-Fatihah, dan Al-Fatihah wajib dibaca menurut Imam Syafi'i dikeraskan. Bisa dipahami? Jadi kenapa kita harus bermadhab, adik-adik? Agar lebih mudah, karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan terperinci-perinci tadi loh. Nah, penjelasan terperinci ini dijelaskan oleh 4 mazhab tadi, 4 imam tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Begitu ya. Baik. Kemudian lanjutannya tadi apa, Mas? Lanjutannya tadi tetapi tadi loh, tetapi. Terus yang definisinya tadi, yang hukum orang penuntut ilmu tadi. Masya Allah, terkhusus untuk menguasai ilmu fikih. Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan ulama itu sebagai jembatan, ditulis. Perkataan ulama itu sebagai jembatan atau ibarat jembatan. Mas kalau mau melewati sungai, melewati danau, bagaimana caranya? Pakai perahu satu, yang kedua pakai jembatan kan? Jadi perkataan ulama itu bagaikan jembatan yang mau tidak mau kita harus lewati untuk menyeberangi sana. Perkataan ulama dicarikan dalil, bukan dalil. Atau simpelnya seperti ini. Tulis Mas, ditulis, ini penting sekali kaidah. Perkataan ulama bukan dalil. Perkataan 4 mazhab bukan dalil. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, perkataan mereka bukan dalil, tetapi harus dicarikan dalil. Dalil itu apa sih? Al-Quran dan hadis, itu maksudnya dalil yang simpel sekali. Jadi perkataan ulama itu sebagai jembatan. Kalau kita tidak melewati jembatan, kita akan jatuh dimakan buaya. Ya. Kemudian perkataan ulama itu bukan dalil, tetapi harus dicarikan dalil. Begitu. Kenapa harus bermadhab? Karena kalau kita tidak bermadhab, kita akan sulit menguasai pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih itu banyak sekali loh. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Ada yang berapa? Ada yang tahu? Yo, 100.000. Wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah. Ayo lanjut. Dulu ya Ustadz ini sepantaran antum kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, Ustadz ini sudah ngapal loh, udah semangat ngafal. Antum harus menghafal. Ilmu itu harus dihafal. Sahabat Nabi mereka menghafal. Kalau kita tidak menghafal, nanti akan sulit nanti menuju jalan kesuksesan. Harus semangat menghafal.
Al-ilmu hifdzun nususi wa fahmu ma'aniha. Ilmu itu harus dihafal, kemudian difahami. Fahfadz fa kullu hafidhin. Sebelumnya apa? Wathulutsani wa huma tamamu. Fahfadz fa kullu hafidhin imamu. Hafalkan, karena orang yang menghafal itu dia akan menjadi terdepan. Siapa yang menjadi imam sholat? Orang yang hafalkan 30 juz ya? Ya enggak ya. Di sini yang imamin enggak hafal 30 juz. Ya hafal kan? Ya begitulah. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin harus menghafal. Dihafal mas. Baik. Waktu terus berjalan. Sebentar lagi kita akan selesai. Tadi penggalan pertama sudah ya, apa hukum bermazhab? Nah, jadi pembahasan fikih itu banyak sekali mas. Banyak sekali. Ya, kalau antum kepingin melihat pembahasan fikih banyak, pergi ke perpustakaan ini. Lihat, ada perpustakaannya kan? Bahasa Arab perpustakaan apa? Masya Allah, pintar sekali. Harus banyak semangat ngafal kosakata ya. Kalau kalian mau sukses, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman Ustadz nih. Dulu saya ini semangat sekali ngafal kosakata. Sama seperti tadi ilmu agama itu harus dihafal, kosakata juga harus dihafal. Bagaimana cara menghafal? Diulang-ulangi terus. Al-ilmu ma takarrara taqarrara. Paham artinya? Pertama pakai kaf, yang kedua pakai qaf, ditulis. Yang bisa bahasa Arab ditulis, nanti kasih ke adik-adiknya. Al-ilmu ma takarrara taqarrara. Itu untuk pemuda, biar paham antum. Yang pertama kaf ya. Karrara yukarriru takriran, pakai kaf. Yang kedua qaf, qarrara yuqarriru. Al-ilmu ma takarrara taqarrara. Ilmu itu yang diulang-ulang terus, dia akan menancap. Bukti nyatanya adalah surat Al-Fatihah. Siapa yang hafal Al-Fatihah? Semuanya, ya enggak? Yang pojok ini enggak hafal nih. Hafal, Masya Allah. Nah, kenapa Al-Fatihah bisa hafal? Sampai kita nggak perlu mikir, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh nggak ketika sholat seperti itu? Boleh nggak kalau murojaah pakai itu? Murojaah Al-Quran. Murojaah Al-Quran boleh nggak? Istilahnya apa tajwidnya? Jahr. Jadi hadir ya. Kalau jangan marah sama saya mas. Bentar lagi. Tidak. Ini saya kasih nih. Maju sini. Cepat. Nanti dibagi. Ya. Bentar lagi selesai. Iya, nggak apa-apa. Taib. Sudah mas. Sudah ya. Jadi kalian harus menghafal. Jadi menghafal. Nanti kalau kalian menghafal, nanti bisa ke Madinah. Nanti kalau kalian menghafal, selesai hafalan Qur'annya, semangat nanti bisa S1, S2 sampai S3 insya Allah. Amin. Saya nanti doakan antum semuanya semoga bisa menyusul ke Madinah. Dulu saya pengen ke Madinah itu kelas 2 SMP. Jadi ketika kelas 2 SMP, guru saya di pesantren dulu itu apa? Cerita tentang Madinah. Madinah itu Masya Allah loh. Pernah nggak antum ngira? Saya pernah sholat Jumat nih ya. Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir ya, sholat Jumat ya. Apa yang terjadi? Ada orang Arab salaman sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu saya masih S1. Apa yang terjadi ikhwah? Beliau genggam. Terus beliau pakai isyarat. Diem. Maksudnya apa? Jangan bilang siapa-siapa. Terus habis itu lepas.
Terus habis itu saya masukin ke tas. Apa ya? Ya udahlah. Setelah itu bubaran semuanya, saya ke kamar. Yang tak buka apa? Ladala. Berapa harganya? Kok berapa harganya? Dikasih uang 500 real, setara dengan 3 juta. Kalau kita bisa ke Madinah, ilmu agama kita bisa raih, dunia pun bisa raih. Jadi pahami. Jadi kisah-kisah inspiratif di sini ada guru antum dari Madinah tidak? Hah? Minta cerita ya, minta cerita. Ceritanya apa nih Ustadz gitu ya. Karena al-qasasu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha man yasha min ibadih. Jadi kisah-kisah itu akan memotivasi adik-adik semuanya ini. Kalau nanti adik-adik sudah istiqomah, nanti insya Allah semakin sukses. Dan kisahnya banyak sekali. Baik. Kemudian yang terakhir pembahasan tinjauan perjalanan ulama dan mazhabnya. Tinjauan perjalanan ulama dan mazhabnya. Ini tadi sudah kita isyaratkan di awal tadi. Perjalanan kok bisa muncul mazhab itu bagaimana? Berawal dari 4 imam tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. 4 ini mereka berbeda tempat, Mas. Mereka berbeda tempat. Abu Hanifah di mana? Kufah. Abu Hanifah di mana? Kufah. Imam Malik di mana? Madinah. Imam Syafi'i di mana? Melalang Buana. Imam Syafi'i itu awalnya dari Palestina, dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad, dari Baghdad ke terakhir ke Mesir, dah meninggal dunia di Mesir. Kemudian Imam Ahmad pun melalang buana juga, tetapi ujung-ujungnya juga di Baghdad. Baghdad itu ibu kota dinasti Abbasiyah. Paham ya? Nah, imam-imam ini mereka menyebarkan ilmunya. Sampai akhirnya perjalanan mereka membuahkan yang namanya mazhab tadi. Sehingga Abu Hanifah punya pengikut banyak, namanya mazhab Hanafi. Imam Malik menyebarkan ilmunya, punya mazhab apa? Maliki. Kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, mazhab Hambali. Masya Allah, pintar semuanya. Masya Allah. Sudah selesai sampai di sini, Mas. Masih tersisa 10 menit. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sebentar. Masya Allah, pintar sekali, pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus, kenapa nggak dikasih hadiah Ustaz? Ini tak kasih hadiah. Ya sampai jam bentar lagi selesai loh. Baik, kenapa? Oh ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali, Mas. Yaitu apa hukum gonta-ganti mazhab? Kalau untuk menuntut ilmu agama, tidak boleh gonta-ganti mazhab, karena itu akan membingungkan antum. Faham ya? Kalau kalian di pesantren ini fokus ke mazhab Hambali, ya mazhab Hambali saja. Jangan gonta-ganti ke Syafi'i atau yang lainnya. Kalau misalkan nanti pesantren ini membahas Syafi'i, udah fokus Syafi'i, jangan gonta-ganti. Soalnya kalau gonta-ganti itu akan sulit sekali nanti. Dan bermazhab itu dia harus menguasai persoalan fikih mazhab tersebut sama persoalan usul fikihnya. Pernah dengar usul fikih ya? Ya, apa bedanya usul fikih dan fikih? Kalau usul fikih itu dalil. Jadi usul fikih itu kita membahas ayat Al-Qur'an atau ayat hadis, ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Kemudian kita apa? Cari tahu hasilnya apa nih, haram atau yang lainnya, paham ya? Kalau fikih itu fokusnya kepada apa? Fikih tentang amalan perbuatan. Jadi kalau gonta-ganti tidak diperbolehkan untuk belajar, karena akan sulit nanti. Begitu. Kemudian bagaimana kalau beramal? Kalau beramal bagaimana?
kalau kita mencari yang mudah tidak boleh. Ini istilahnya adalah talfiq. Nanti kalau antum sungguh-sungguh belajar, semoga Allah SWT mudahkan antum semuanya bisa ke Madinah, amin. Ya, karena pesantren ini batu loncatan, Mas. Ya, sebagai batu loncatan agar antum bisa mencapai cita-cita antum. Antum sungguh-sungguh di pesantren ini, nanti suatu saat Allah mudahkan antum bisa ke Madinah, amin. Kalau ke Madinah jangan lupa bilang, Ustadz Aris, saya dulu pernah ikut kajian di sini, paham ya? Saya yakin antum semuanya akan sukses, amin. Harus yakin dan berusaha dan tentunya berdoa. Ya, doa kita pasti Allah SWT akan kabulkan. Apalagi antum penuntut ilmu. Doa penuntut ilmu itu dikabulkan. Nah, untuk beramal, kalau misalkan cari yang enak nggak boleh. Jadi gonta-ganti mazhab. Wah, saya kepingin mazhab. Sholat misalkan, rukuknya saya hambali, kemudian sujudnya di ini, kayak gado-gado aja. Tahu gado-gado? Makanannya dicampur-campur gitu loh. Nah, itu nggak bagus begitu. Tetapi kalau berfatwa, ini satu lagi, kalau berfatwa, apa bedanya fatwa? Fatwa itu kayak jawab pertanyaan. Misalkan Ustaz ditanya, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz apa hukumnya ini, maka gonta-ganti mazhab boleh. Jadi lebih mudah. Misalkan ada Ustaz, dia dakwah di sebuah kampung, di situ orang-orangnya mengucapkan bismillahnya dikencengin, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ustadznya boleh, silakan. Karena itu fatwa. Lagi pula kalau masyarakat kampungnya juga ngikutin mazhab Syafi'i, begitu. Silahkan. Satu lagi ada bentar dulu. Ini kan udah nih, yang sini dulu deh. Ya, kasihan ini, gimana ini? Turunkan dulu. Pertanyaan tadi sudah paham ya, Mas? Jadi jawabannya gonta-ganti mazhab itu kalau belajar tidak boleh karena akan pusing nanti. Kemudian kalau beramal juga tidak boleh. Kalau beramal itu yang terpenting mengikuti Al-Quran dan hadis. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga tentang fatwa atau menjawab pertanyaan itu boleh gonta-ganti mazhab. Yang sebelah sana. Oh ini. Pertanyaan mudah nggak apa-apa, yang penting dapat hadiah kok, nggak apa-apa. Oh, berarti satu mazhab dia salah gitu. Terus bagaimana nanti insya Allah SWT? Masya Allah, ini hadiahnya ambil dulu. Yang dapat rezeki nanti bagi-bagi temannya ya. Udah dijajanin permen aja nggak apa-apa. Ini pertanyaannya bagus sekali. Apa pertanyaannya? Semua kebenaran di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Sedangkan manusia itu banyak salahnya, ya atau tidak? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Jadi ulama pun juga banyak salahnya, ada yang salah. Bagaimana kalau seandainya ulama ini dia salah dalam berfatwa atau berpendapat, atau mazhab ini ternyata salah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanya Allah yang mengetahui salah atau benarnya. Satu. Jadi nanti Allah yang tahu mana yang benar. Dari empat imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Malik, itu tergantung Allah. Allah tahu mana yang benar, mana yang salah. Paham? Tapi kalau benar Allah kasih pahala 2. Kalau salah Allah tetap kasih pahala tapi cuma 1. Ada hadisnya. Ada yang hafal? Idza ijtahada. Ada yang hafal? Masya Allah, sini hadiahnya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakim idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Kalau ada seorang imam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, kalau mereka berpendapat
dan dia benar di sisi Allah, Allah kasihkan 2 pahala. Kalau mereka salah, Allah Subhanahu wa taala kasihkan 1 pahala, begitu. Kemudian satu pertanyaan dari sini. Apa? Apa? Kufa di mana? Ayo maju dulu, kasih hadiah nih. Udah, ini pertanyaan terakhir. Udah pertanyaan terakhir. Saya habis ini harus safar ke Jakarta lagi. Nanti suatu saat kita bisa bertemu kembali insyaallah. Amin. Pertanyaannya bagus sekali. Kufah itu berada di mana, Ustaz? Kufah tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah yang meninggal tahun 150. Beliau itu berada di Irak. Irak itu mana? Kalau Mas nanti buka peta, misalkan di perpustakaan ada peta, buka peta Arab Saudi, paham? Kemudian atasnya lagi atau utara, kemudian ambil bagian timur. Nanti di sana ada Irak. Nah, di dalam Irak di situ itu ada bumi Kufah. Bisa difahami? Bisa difahami? Oke. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada pertemuan pagi hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.